yang sering viral bahkan sudah dapat monetisasi. Saya juga banyak belajar selama 3 bulan. Saya sudah mulai level 1, level 3, bahkan sampai videogram. Video sudah bisa diremix. Bahkan kemarin saya ikuti caranya, terus mengikuti dashboardnya. Kita klik profil kita pertama, baru kita buka dashboardnya. Rupanya teman-teman, dalam membuat konten agar cepat monetisasi harus banyak belajar ya. Sepintar apapun kita, kalau tidak belajar dan kita ikuti langkah-langkah untuk membuat monetisasi, kita klik dashboardnya, apa yang kita harus kerjakan setiap minggu, tidak ada artinya ya. Ternyata sesudah saya ikuti, dari sekian banyak orang yang saya tanya terus, ternyata kita harus banyak belajar dari Facebook ya, karena Facebook itu sendiri di situ lengkap dijelaskan bagaimana cara monetisasi kalau kita sering membuka dashboardnya. Bahkan video kita sampai bisa diremix, sampai videogram sudah kita laksanakan semua. Jadi terakhir rupanya teman-teman, dalam membuat konten, langkah pertama seperti pengalamanku, ini bukan mau mengajari ya. Saya juga bangga kalau teman-temanku satu kampungku cepat untuk bisa monetisasi. Yang paling sulit ternyata mencari pelanggan untuk berlangganan di Facebook kita. Kalau kita pikir-pikir, siapalah yang mau berlangganan di Facebook kita kalau konten-konten kita pun hanya menampilkan wajah kita yang ganteng, wajah kita yang cantik. Sementara lebih banyak lagi di Facebook wanita, lelaki ganteng yang bisa kita lihat ya. Pertama yang kita harus lakukan teman-teman, banyak tapi sedikit saya bisa jelaskan. Setelah kita membuka dashboardnya, kita ikuti saja apa yang menjadi tugas kita minggu ini. Sekian persen buktinya kalau kita satu upload foto atau berupa tulisan atau berupa gambar, hanya berkurang tugas kita 1-2%. Sementara kalau kita kerjakan video reel, rata-rata harus ada 3 video minimal setiap hari. Tapi itu pun tergantung kemana tujuan kita video ini. Apakah untuk langganan, siaran langsungnya juga, apakah untuk langganan, ataukah untuk mengejar bintang. Kita tinggal buka ya teman-teman dashboardnya. Kalau ada nanti tulisan level 1, level 2, level 3, bahkan bisa diremix, diklik ya teman-teman di situ. Nah, itulah tugas kita setiap harinya. Saya juga berani untuk bisa berkata seperti ini karena sudah saya rasakan ya, hampir jenuh sebenarnya main Facebook ini. Hampir sudah 10 tahun kita main Facebook, tapi karena ada Facebook Pro yang bisa menghasilkan uang 3 bulan ini, saya coba-coba, ternyata benar teman-teman. Kalau membuat konten hanya sekedar membuat konten, bahkan banyak orang kebingungan, padahal kecanggihan handphone sekarang bisa kita remix, bahkan bisa kita screenshot dari apa yang kita video setiap hari, sekedar untuk menyimpan video kita atau foto pribadi kita juga bisa kita simpan di video reel. Karena seperti saya sendiri, handphone ini sudah tua ya, sudah 6 tahun, loadingnya juga sudah lambat, termasuk memorinya kecil. Setiap video yang saya simpan harus saya simpan juga sebagai kenangan di video reel. Kita anggap itu kalau ada yang penontonnya seperti saya lakukan sudah 50.000 tayang. Padahal yang menonton juga ternyata kalau kita buka di dashboardnya bukan pengikut ya, rata-rata di luar pengikut.
Satu contoh, kita buka dashboardnya penonton Facebook ini, Facebook Rusman Selagan, ternyata banyak orang luar negeri ya teman-teman, karena sekarang bahasa kita pun sudah bisa diterjemahkan ke bahasa asing. Dari sekian banyak aturan main di dalam Facebook Pro, inilah ternyata bisa saya kerjakan dalam waktu hanya makan waktu 10-15 menit setiap harinya ya untuk membuat foto ataupun video, karena di sekeliling kita juga ternyata kalau kita tanya orang bagaimana cara membuat video atau konten, banyak orang nggak tahu teman-teman. Pikirnya kalau harus membuat konten harus pergi jalan-jalan, rupanya tidak. Kalau membuat konten ketika kita sebagai mahasiswa, kita buat aja konten kita lagi belajar ataupun lagi kegiatan mata kuliah pelajaran juga bisa kita buat jadi konten. Kalau kita guru TK, dari permainan, kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari bisa. Tapi khususnya buat teman-teman, ternyata ada larangan dalam membuat konten ya. Kita jangan sering-sering memanfaatkan, memfoto, memvideo anak-anak, karena itu bisa berpengaruh terhadap monetisasi. Kita manfaatkan anak-anak sebaiknya jangan ya teman-teman. Tapi kalau memang ada kegiatan anak-anak khusus kita ajari belajar atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu juga bisa mempengaruhi semakin cepatnya konten kita diterima bahkan monetisasi ya teman-teman. Oke, karena ini tengah hari, waktunya istirahat, makan siang, kita juga sambil duduk-duduk sebentar ini teman-teman untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, karena semakin kita sudah diterima monetisasi, semakin banyak juga tantangan untuk membuat konten. Tapi kita usahakanlah seperti ini, kita bisa sering-sering juga ya, sering-sering berbagi pengalaman, kita manfaatkan konten kita untuk bisa bermanfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan, setidaknya bisa bermanfaat. Kalaupun saudara-saudara ingin menekan bintang atau memberi hadiah untuk kemajuan konten ini, atau kalau ada sekedar ingin bertanya, boleh di komen di kolom komentar ya. Sebenarnya panjang sekali penjelasan dari cepat monetisasi, tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga dan pikiran, karena ini waktunya sudah makan siang, bolehlah nanti dibuka di kolom komentar ya. Setiap ada kolom komentar bisa saya jawab. Bahkan di video reel saya sering menjelaskan bagaimana cara cepat monetisasi, karena saya sering keliling-keliling juga kalau sore-sore sekedar melatih kaki untuk bisa bergerak. Tapi ternyata di salah satu kampung kita ini juga banyak rupanya yang tidak tahu cara bagaimana mendapatkan cepat monetisasi ya teman-teman. Saya punya harapan bagi orang yang menonton siaran langsung ini, bolehlah kita saling berbagi ilmu ke minimal tetangga, supaya kita tidak hanya Facebook kita yang mendapat monetisasi ya, tapi kiranya kita jangan pelit terhadap ilmu ya. Ini kebetulan banyak mobil lewat di sini. Oke, saya akhiri dulu siaran langsung ini di tengah hari seperti ini, karena ini udaranya di sini sejuk, banyak pepohonan. Sedikit mengenai usaha tangkahan pasir kita ini, inilah teman situasinya di pinggir jalan. Karena sering-sering musim datang hujan, kemarin sudah banyak kita jual pasirnya. Sekarang pasir kita sudah menumpuk ini teman-teman.
Ini kita manfaatkan lahan pasir kita, lahannya sudah kita beli. Kalau kemarin ini dugaan orang tidak bisa dimanfaatkan, kita pulang dari rantau, kita beli tanah ini di pinggir jalan, di bawahnya jurang, kita kelola selama 3 tahun, sampai ke atas bukit sana, ternyata bisa kita manfaatkan jadi kapling rumah, bahkan bentuk rukun nantinya bisa dibangun di sini ya teman-teman. Itu semua karena kita diberi kekuatan sama Tuhan ya. Kita diberikan berkat melimpah sama Tuhan. Terima kasih juga berberkat Tuhan ya, yang bisa kita rasakan pulang kampung. Ternyata bisa apa yang tidak pernah dipikirkan orang, jurang seperti ini bisa kita manfaatkan menjadi sumber penghasilan, sumber pendapatan. Inilah dia tangkahan pasirnya, pasirnya bagus, kita kelola dengan baik ya teman-teman, tidak mengandung lumpur. Jadi kalau teman-teman yang pulang kampung ada sedikit modal, daripada susah di rantau, bahkan ada yang sampai jauh dari keluarga. Kalau ada sedikit modal bagi anak rantau, kira-kira sulit di perantauan. Apalagi kita bisa rasakan di rantau harus bayar uang kos, pulang keluar dari rumah harus bayar ongkos transportasi. Kita coba manfaatkan saja apa yang ada di kampungnya. Tapi kadang-kadang orang kampung, kalau kita melihat orang kampung, anak rantau pulang kampung merasa terhina sepertinya ya, padahal kehidupan ini sama aja ya. Kalau kita manfaatkan 6 jam pun kerja di kampung bisa ya. Apalagi rajin menanam, rajin berusaha, jangan banyak duduk-duduk di kedai. Kadang-kadang kita juga prihatin ya, bagi kita anak-anak rantau, begitu banyak sekarang keperluan anak-anaknya di sekolah. Untuk biaya TK pun anak rantau harus mengeluarkan sampai puluhan juta, padahal kalau di kampung anak TK cukup dengan modal 50.000 setiap bulan sudah cukup ya. Inilah yang harus kita pikirkan teman-teman. Hidup bukan makin susah ya, hidup bukan makin senang, tapi karena kebaikan Tuhan aja lah kita bisa bertahan seperti ini. Apalagi gejolak politik sekarang ini ya, sangat beda jauh dengan masa-masa tahun 98. Dimana-mana kalau kita membuka Facebook ataupun YouTube terjadi peperangan di mana-mana. Kiranya kita tetap waspada ya teman-teman. Kalaupun ada nanti acara-acara demo atau kita pulang kerja, ataupun kalau ada perbuatan-perbuatan demo, kita mohonlah juga jangan melakukan perbuatan penjarahan ataupun anarkis yang bisa berakibat terkena hukumnya tanpa kita sadari teman-teman. Kalau kita sudah melihat demo sekarang ini di Facebook, sangat memprihatinkan ya, terutama buat anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA. Ini sebagai masukan ini, janganlah kita terlalu berpikiran pendek ya. Kita ingatlah orang tua kita yang susah payah membiayai kuliah kita, tapi kalau kita harus melakukan tindakan-tindakan sepele, contohnya penjarahan, pengerusakan fasilitas umum, itu bisa kena sanksi ya teman-teman. Bukan hanya sekedar sanksi, tapi kalau kita melakukan demo penjarahan memang ada berpengaruh terhadap hukumnya. Oke teman-teman semua, karena ini sudah waktunya makan siang, itu hanya sekedar info aja ya. Sekedar info, berbagi cerita, supaya kita tetap jangan menyerah dalam
komitmen, tetap konsisten dalam membuat konten-konten, khususnya konten-konten yang bisa bermanfaat. Kalau hanya untuk mencari viralnya di Facebook ini, di FB Pro, sangat gampang ya teman-teman. Kita ajak-ajak orang untuk berkelahi dengan acting, sandiwara. Cepatnya kita sebenarnya viral di Facebook ini ya. Apalagi acting-acting yang kita buat sendiri pun. Hal-hal sepele bisanya cepat viral di Facebook ya, tapi kita usahakanlah. Jangan kita terkenal karena perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Tetaplah kita bisa viral seperti Facebook kita ini, di YouTube kita, tanpa kita sadari. Karena kebodohan kita kemarin, kita tetap belajar. Rupanya di YouTube kita pun sudah YouTube Rusman Sialagan, sudah 1,5 juta penontonnya ya, 1,5 juta tayang. Bahkan yang masuk rate sudah hampir 100.000. Jadi kita sudah bisa live streaming. Dengan kita bisa live streaming, kita bisa buka di channel YouTube TV Johnson juga. Klik aja @JHON di YouTube Rusman Sialagan. Sudah imbang ya, 1,5 juta jam tayangnya. Kita manfaatkan live streaming dengan memberitakan berita-berita yang bermanfaat, khususnya yang mengedukasi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sekarang lagi menyusun skripsi, atau bagi S2 yang mengambil magister, bisa dengan membuka di channel YouTube TV Johnson. Klik aja @JHON 844 atau di channel YouTube Rusman Sialagan. Sering kita buat untuk belajar konten-konten yang bermanfaat, khususnya bagi petani ya. Bagi petani yang ingin belajar bagaimana cara bertani, kita juga belajar di channel YouTube Rusman Sialagan. Kalaupun kita membuat konten untuk bisa monetisasi di FB Pro, agar bisa orang berlangganan. Kalau kita memiliki pekerjaan, contohnya kita guru, cobalah kita buat konten-konten yang bermanfaat bagi siswa-siswi ya. Kalau kita sebagai pengajar, kita bisa mengajari anak-anak dengan membuat konten yang bermanfaat. Kalau kita bekerja sebagai salon, coba kita buat konten yang bermanfaat sebagai tata rias. Kalau pengantin ditata riasi atau dihiasi atau di salon, kita buat bagaimana cara membuat pengantin yang cantik. Kalau kita penjahit, kita ajari sambil kita bekerja penjahit. Kita buat orang bagaimana bisa menjahit. Kalau kita petani, kita ajari sambil membuat konten 3 menit bagaimana cara orang bisa memanen hasil panennya atau merawat tanamannya supaya menghasilkan. Nah, itulah salah satu contoh-contoh konten yang bermanfaat. Kalau hanya sekedar membuat konten, mengupload video, sebenarnya itu gampang ya teman-teman. Sambil kita memasak atau orang kerja di rumah makan, kita buat khusus kuliner atau khusus rumah makan kita buat konten. Nah, itulah langkah-langkah kita agar kita cepat bisa monetisasi. Terima kasih buat penonton semua. Seperti orang tua saya, Rusman Sialagan, semakin panjang umurnya, dengan melihat dia tampil terus di YouTube, di Facebook,
dengan meremix video kita sendiri juga itu salah satu bahwa konten kita sudah monetisasi. Coba saudara-saudara lihat di Facebooknya apakah sudah ada bisa diremix. Kalau video kita belum bisa diremix seperti Edis TV, sama juga kita belum memenuhi ya. Video kita belum memenuhi syarat. Salah satu coba saudara lihat di video Real Rusman Sialagan sudah bisa meremix videonya ya. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang jauh di sana. Dengan seringnya kita membuat konten bisa melepaskan rasa rindu kepada orang tua, kepada sanak keluarga. Tapi karena kesibukan kita mungkin baik kerja di perusahaan, apalagi yang kerja di laut, di offshore, sama saja tidak bisa bebas dalam membuat kontennya karena terbatas signal. Sedikit teman-teman, inilah sambil kita istirahat siang di tangkahan pasir kita ini, kita mengejar target nanti mudah-mudahan ini bisa keluar 5 mobil ya. Memang kalau kita pikir-pikir setiap kerja semua berat ya. Kita sering mengerjakan pengetikan di komputer duduk 1-2 jam. Memang terasa pinggang capek, tapi karena berkat Tuhan melimpah di tangkahan pasir kita ini, inilah dia hasilnya. Untuk pekerja 20 karyawan pun di sini tidak habis ya pasirnya ya, karena sudah kita kelola terus selama 1 tahun ini. Hampir sudah ada 300 mobil yang kita keluarkan dari sini ya. Tadinya ini sungai ini berisi sampah semua di sini. Di Jorlang Hataran ini, inilah dulunya tempat pembuangan sampah ya, karena ini dulunya jurang. Tapi selama ini kita kelola semua ini. Tadinya yang sampah di sini ada dari plastik-plastik, sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah dari dapur. Inilah hasilnya sudah bersih, sudah bisa bahkan untuk sekedar membuat kolam pun sebenarnya udah bisa di sini ya. Ini kita bersyukur sama Tuhan, kita semangat senantiasa. Tadinya ini penuh dengan semak belukar, ular, bahkan kotoran manusia. Tapi karena kita bersihkan seperti inilah hasilnya ya. Kemarin sampai ke atas sana sudah kita kelola. Rumput-rumputnya, tuanya sudah kita tebangi sampai 30 pohon. Kita banyak mengeluarkan uang sampai hampir 7 jutaan ke sini ya. Tapi setidaknya untuk membiayai semua ini, untuk beli batu, beli semen, sudah kita kerjakan. Kalaupun suatu saat kita ini di hari tua kita ini kita kelola untuk buat usaha kecil-kecilan di sini, karena bisa di pinggir jalan ya, untuk bisa buat rumah, buat gubuk, bahkan buat villa juga bisa di sini. Tinggal bagaimana kita harus berpikir mencari uang untuk mengelola. Tapi karena ini kita kelola dengan modal dengkul ya teman-teman. Kalau kita pikir-pikir dalam membuat usaha tunggu ada modal, sama aja ya. Semua orang tahu ya, kalau kita punya uang baru bisa buka usaha. Semua orang tahu, tapi kita punya prinsip bagaimana menciptakan uang dari nol. Kalaupun kita punya usaha rumah kos-kosan di Batam, kita awali dengan modal 200-300 juta dalam membangun satu rumah untuk kos-kosan. Tapi bagaimana kita bisa mencari uang 200 atau 300 juta kalau kita tanpa ada modal? Jadi dengan usaha apa yang kita kerjakan dengan modal kecil-kecilan, inilah hasilnya teman-teman.
dengan menjual satu mobil atau 1,5 kubik pasir kita ini, yang tadinya kita tidak pernah bekerja keras mulai anak-anak, tetapi harus kita kerjakan ya di masa muda kita, mumpung masih ada tenaga. Sudah kita anggap ini dengan investasi kita 200 juta ya. Bukan cerita sombong, kalaupun pasir kita ini bisa berangkat dalam 1 bulan 100 atau 50 mobil, berarti kita sudah berpenghasilan 3 juta per bulan dikali 1 tahun. Bolehlah kita rata-ratakan ya teman-teman. Tapi karena keterbatasan kita dalam mengelola, bahkan kita sudah berusaha, ini tadinya ini jurang teman-teman dengan ketinggian 10 meter. Kita tinggal melempar pasir ini dari sungai ini, tinggal 6 meter lagi ya. Nanti ini kita akan kelola, kita buat di sini pondasinya, kita buatlah ini rata. Nah ini sudah kita buat rata, tinggal tadinya kita lempar ke sana 50 meter ya. Mulai dari sana kita lempar, tetapi ternyata kita sehat di sini ya teman-teman. Kita sehat, kita diberi Tuhan kekuatan, berkatnya makin melimpah yang bisa kita rasakan. Kalau kita pikir-pikir untuk mengelola ini memang tidak ada yang sanggup berpikir ya, tapi karena kita diberikan Tuhan hikmat pengetahuan, kekuatan, inilah dia teman-teman di pinggir jalannya ini. Tinggal 3 meter lagi teman-teman. Inilah nanti kita lempar batu ke sini, sudah kita sediakan batunya. Inilah kemarin dalam membuat jembatan ini ke sini sudah habis 2 juta ya. Kita kelola apa yang kita dapat untuk supaya di hari tua kita tidak banting tulang ya. Ini tinggal 6 meter lagi ke sini sudah bisa masuk nanti mobil ke sini. Nah, inilah dia teman-teman, tinggal mencor ini ya. Kita cor nanti ini. Kalau untuk ini teman-teman ada luasnya 20 kali 20 meter sudah rata. Tadinya ini jurang, tapi inilah pasirnya sangat lembut. Kalau kita untuk membangun rumah beda ya. Pasirnya pasir sungai, lembut, tidak mengandung lumpur. Karena airnya kita kocak-kacik terus, kita goyang-goyang pakai pasir, kita balik-balikkan pakai cangkul ataupun pakai sekop. Inilah sekopnya. Dengan membuat konten juga kita sudah monetisasi, sudah diundang oleh Facebook, sudah diundang oleh YouTube, sudah di iklannya sudah banyak di YouTube. Setiap video yang kita buka sudah ada iklannya. Terima kasih buat penonton channel YouTube Rusman Sialagan, begitu juga di channel YouTube TV Johnson. Karena sementara teman-teman, kalau konten kita bermanfaat rupanya khususnya di YouTube, cepat dia ditangkap algoritma YouTube ya. Karena sekarang juga YouTube tidak menerima video-video yang tidak bermanfaat. Jadi kita di YouTube, kita manfaatkan channel YouTube kita untuk bisa, khususnya orang-orang atau mahasiswa-mahasiswi yang membaca, kita ambil sumbernya dari hasil skripsi, makalah, jurnal, bahkan dari kampus-kampus ternama ya. Kita buat di YouTube kita. Jadi khusus mahasiswa yang ingin membuka bahan kuliah untuk mata kuliahnya, bisalah membuka channel YouTube di TV Johnson. Klik aja Yet Bang JHON 844. Kita juga sering
tanya jawab ya, baik di komentar maupun melalui WA. Kalau ada mahasiswa yang ingin skripsinya atau tesisnya, istilah S2 tesis ya teman-teman. Kalau untuk S3 disebut disertasi. Tapi karena kita masih magister hukum, kalau ada juga masalah-masalah hukum baik di TikTok yang sering kita coba kerjakan di TikTok ya, sudah banyak penggemar TikTok kita juga sering ditelepon untuk masalah-masalah hukum. Boleh juga ya, walaupun saya konsentrasinya dari magister S2 hukum bisnis di USU, tapi walaupun hidup seperti ini di kampung, rupanya bisa ya kita manfaatkan sosial media atau sistem teknologi di kita seperti ini. Bisa kita manfaatkan. Kita jangan merasa minder ya teman-teman, walaupun tinggal di kampung. Kita bangga sebagai anak kampung. Setidaknya kita tidak menyusahkan ya. Kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman walaupun di luar negeri seperti channel YouTube dan di Facebook. Rupanya penonton di channel YouTube, begitu juga di TikTok atau di Facebook, ternyata penonton di channel ini adalah orang-orang luar negeri ya. Kalau teman-temanku bisa cek di dashboard, ternyata bisa kita buka penonton kita di Insight. Ternyata banyak penonton channel ini dari luar negeri ya, sampai Amerika. Bangga juga kita, rupanya yang sering like, mengkomen Facebook kita Rusman Syalagan atau di Facebook Caleg Johnson SHMA, rupanya orang-orang luar negeri ya teman-teman. Begitu juga di channel YouTube TV Johnson, di channel YouTube Rusman Syalagan, rupanya dari teman kita satu kampung juga. Hanya 2-3 orang yang menonton channel kita ini ya, karena kita juga terkadang malas juga kalau kita pikir-pikir. Punya teman ya, punya teman yang tidak pernah like atau tidak pernah komen. Padahal yang namanya sosmed, sosial media, kita harus sering-sering berinteraksi ya teman-teman. Dengan berinteraksi juga kita kepada orang ternyata bisa mendapat poin. Itulah yang saya kerjakan. Sering saya mendapat poin, bahkan juara se-Indonesia untuk memberi di dalam satu video. Bisa mendapat poin juara 1 se-Indonesia ya dalam berinteraksi. Rupanya kalau kita sering berinteraksi dengan satu video real orang atau sekedar menambah jam tayangnya, kita juga mendapat penghargaan ya teman-teman. Jadi rupanya percuma punya Facebook kalau tidak pernah berinteraksi, apalagi Facebook FB Pro ya. Dengan berinteraksi, like, komen atau membagikan video orang juga, rupanya kita mendapat poin.